Salam saudara, kembali di Abam episode 829. Oke, silakan Pak Yehuda membacakannya. Ya. Yang pertama Pak, dari seorang pria berusia 35 tahun, sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Yang satu usia 6 tahun, yang kedua 8 bulan. Seorang guru lukis di sekolah swasta di Solo, tinggalnya di Boyolali. Shalom Om Eras, saya mau bertanya, saya adalah seorang yang suka berpuasa, bahkan saya mampu berpuasa menjalani 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Tujuan saya agar yang saya inginkan dapat direstui atau diizinkan Tuhan Yesus. Om, akhir-akhir ini saya merasa rindu dengan hadirat Tuhan, rindu lebih peka dalam pikiran dan batin dalam diri saya. Tanggal 25 sampai 27 Oktober saya juga menjalani puasa dengan tujuan di atas. Karena sudah pernah juga berpuasa dengan waktu selama itu, juga dengan tujuan ingin memiliki momongan. Di hari akhir puasa saya berdoa, intinya ingin berhubungan dengan istri dan jika berkenan diberi momongan, puji Tuhan semua dijawab Tuhan. Lanjut dari pertanyaan saya di atas, apakah langkah saya dengan berpuasa tersebut, saya ingin lebih peka dalam pikiran, perasaan, batin saya dalam kurung mata batin sudah benar. Jika ada masukan lain, bagaimana cara melatih kepekaan terhadap hadirat Tuhan dan melatih kepekaan batin, tolong beri saran. Karena benar-benar rindu bertobat dan hidup benar. Karena saya merasa hidup saya belum dapat menyenangkan Tuhan, saya sering menyaksikan khotbah Om Eras, bahkan gembala saya sering memberikan renungan lewat audio. Karena gembala saya juga kerabat Om Eras. Mohon tuntunannya, saya rindu mendapat pencerahan dari Om Eras agar saya dapat menemukan apa yang saya rindukan ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang pertama, kamu punya kebiasaan puasa bagus ya, tirakat ya, bagus ya. Tetapi kamu harus dilengkapi dengan pemahaman Alkitab yang benar. Dan pemahaman itu kamu peroleh lewat Truth ID apa yang saya khotbahkan. Ingat, kamu punya kemampuan tirakat sudah tinggi, tetapi logikamu harus jalan. Kalau tidak nanti jadi mistik, jadi mistis. Saya senang mendengar ini ya, bahwa kerinduan kamu bisa peka mendengar suara Tuhan. Memang itu yang Allah kehendaki dan Tuhan pasti kabulkan. Tapi hati-hati jangan sampai hal itu membuat kita jadi sombong ya. Kita mau peka terhadap suara Tuhan hanya karena kita mau menyenangkan hatinya. Jadi dengarkan firman Tuhan, puasa boleh, tapi jangan memaksa diri karena tubuh kita bait Roh Kudus, jangan menyiksa diri, jangan merasa dengan lapar Tuhan berkenan. Yang membuat Tuhan berkenan bukan karena kita lapar, tapi kita punya kerendahan hati melihat kebutuhan rohani yang mendesak. Dalam hal ini kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya. Amin. Jalan. Oke, teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 42 tahun, asal dari NTT, sudah menikah tinggal di Jawa Tengah. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Eras Susabdono yang Tuhan kasihi. Saya dan istri sedang merintis pekerjaan Tuhan yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah, dan sudah berjalan 2 tahun Bapak. Selama ini saya mengikuti pengajaran Bapak melalui YouTube. Ya. Dan apa yang saya dapat bagikan kepada jemaat yang saya layani, Bapak, walaupun saya bukan murid Bapak, tapi saya terapkan pengajaran Bapak kepada jemaat. Saya dan istri selalu berdoa buat Bapak dan tim yang ada. Semoga Allah Yahweh memakai Bapak dan tim dengan dahsyat untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ini kirim buku, nak. Oke, Tuhan memberkati, bro. Selamat melayani. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 35 tahun, menikah, tinggal di Jakarta Barat. Shalom Bapak Erastus, apakah kita atau anak kita boleh merayakan hari Halloween dengan memakai kostum yang seram? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak boleh. Tetapi kalau anak Anda sudah terlanjur, Anda jangan kasar. Nasihati pada waktu yang tepat, di suasana yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Kalau misalnya sudah terlanjur, ya sudah. Ya, jangan kita memaksa anak ya melakukan apa yang dia tidak pahami. Tapi kalau tanya saya, apakah boleh merayakan Halloween? Tidak boleh. Tidak perlu, itu membuka celah terhadap kuasa gelap. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 44 tahun, sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Shalom dan selamat siang untuk semua tim. Terima kasih untuk semua pengajaran yang disampaikan Bapak Eras. Setelah mengikuti pengajaran Bapak, terpikirlah bahwa di zaman Kitab Taurat, iman seseorang lebih tinggi dibanding zaman kita sekarang ini, Pak. Contoh di zaman Kitab Taurat, Elia terangkat hidup-hidup ke surga. Demikian juga dengan Henokh.
Begitu juga dengan Maria yang mengandung Yesus. Betapa saleh dan kudusnya Maria pada zaman itu ketika Maria mampu mengatasi persoalan hidupnya, mengandung hingga melahirkan Yesus. Nggak mungkin juga kan Pak, pada zaman itu Maria tidak mendapat tekanan dari orang-orang yang mungkin menggunjingkan. Pada zaman itu yang membuat yang dikatakan pada zaman sekarang bergosip. Ya, di samping itu betapa salehnya Yusuf sebagai suami Maria yang setia menunggu hingga kelahiran Yesus. Kalau direnungkan Pak, tokoh-tokoh Alkitab di zaman Taurat lah yang mungkin nantinya menjabat sebagai perwira. Kita ini sebagai masyarakat biasa. Bagaimana menurut pandangan Pak Eras? Iya, setiap masa itu ada jenis pencobaannya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa akhir zaman itu lebih berat karena kejahatan bertambah-tambah. Jadi setiap masa itu ada pencobaannya sendiri dan kita tidak bisa meng-compare dengan mudah. Seperti pada zaman aniaya, banyak orang menyerahkan nyawa jadi martir. Mati bagi Tuhan. Wah, itu luar biasa. Tapi hidup bagi Tuhan tidak kalah luar biasanya. Mati bagi Tuhan, tembak, potong leher, selesai. Kalau hidup bagi Tuhan, bagaimana mengisi hari-hari dan waktu hidupnya di tengah-tengah pencobaan-pencobaan dunia ini, tapi tetap hidup suci. Maka Tuhan mengatakan kalau anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman di bumi ya? Saking sulitnya mempertahankan iman. Jadi kita tidak bisa membandingkannya, masing-masing zaman ada persoalannya. Oke. Ya, belum lagi Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya, padahal Yohaneslah yang membaptis Yesus. Ya, terima kasih banyak Pak buat pengajarannya. Yesus adalah manusia 100% sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya sampai akhir, yaitu rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Iya, jangan mengatakan saya tidak percaya dia Tuhan, dia Allah. Dia Tuhan, dia Allah, tapi waktu jadi manusia, dalam karya keselamatan dia harus menjadi manusia 100%. Dan tentu dia adalah juru selamat. Tapi inisiatornya Allah Bapa. Pelaksananya Yesus, gitu loh. Jangan dibalik atau dipelintir, Pak Eras tidak percaya juru selamat. Enggak lah. Itu bodoh lah kalau tidak percaya juru selamat itu. Waduh, itu mah enggak bener ya. Oke. Teruskan. Saya lanjutkan Pak dari seorang wanita ya. Atau pria. Usia 53 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Tapanuli Utara. Shalom Pak Gembala senior kami yang kami kasih dan kami cintai. Juga dengan Pak Yuda yang sudah sering mendampingi Pak Eras. Terima kasih sudah membacakan pernyataan saya di Abam yang 819. Kiranya Bapak semakin sehat dan sangat sehat sampai bisa umur 100 tahun lebih. Wow, mau lihat deh. Agar semakin banyak orang yang mendengarkan suara kenabian dari Bapak sendiri. Seandainya tanpa Pak Eras, bagaimana nasib mamaku yang sudah dipanggil Tuhan bulan 8 yang lalu? Di umur yang ke-102 tahun. Waduh, 102 ya umurnya. Ya. Tuhan memakai kakak saya dan Ibu Lani melayani mama lewat saya dan istri. Karena saya dan istri adalah susternya mama yang merawat, menjaga, dan melayani. Iya, Ibu Lani ini tim kita, tim Abam. Yang memberikan konseling itu. Salah satu dari beberapa ibu-ibu tim kami. Oke, terus. Dan pendoa syafaat. Terus. Panjang ceritanya Pak mengenai mamaku. Di balik semua cerita ini Pak, ada abangku yang sangat jahat sama mama. Dan pada masa penguburannya pun dia masih cari masalah. Maaf Pak, terlalu panjang. Pertanyaan saya Pak, apakah teguran Tuhan buat abangku ini makanya anaknya yang paling sulung dipanggil Tuhan dalam usia yang masih muda, masih umur 20 tahun? Yang kedua Pak, bolehkah kita buat nama sama anak Yahweh? Tidak boleh. Kasih nama Yahweh ke anaknya. Tidak boleh, jangan. Itu nama sakral. Sebenarnya nama itu ada masa tidak boleh disebut. Ya. Jadi jangan. Oke, soal kakak tadi, anaknya umur 20 tahun dipanggil Tuhan, apakah karena kejahatannya kita tidak tahu. Lebih baik kita tidak menerka, tidak membuat tafsiran, tidak berasumsi. Urusan dia dengan Tuhan, ya. Oke. Ya. Makasih Pak, Tuhan mengubah orang-orang yang membuli Bapak dan memanggil orang-orang yang sudah meninggalkan Bapak biar bisa bergabung lagi. Ya, ini disebutkan beberapa nama. Salam sehat Pak, hormatku. Ya. Aduh, holong doraku Tuhan di bagasan Tuhan ya. Holong doraku Tuhan di bagasan Tuhan. Lai, senang itu mendukung saya.
Oke, Tuhan memberkati. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita berusia 31 tahun, menikah, tinggal di Waru. Shalom Pak Pendeta yang saya hormati dan selalu diberkati Tuhan. Ya. Saya mau menanyakan tentang yang saya rasakan ketika awal mulai menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pertama kali saya ke gereja karena untuk menemani suami yang sudah lama jauh dengan Tuhan. Dan waktu itu saya berpikir tidak akan berpindah keyakinan. Tetapi setelah berjalannya waktu dan beberapa kali ke gereja, ada momen yang membuat hati saya berpikir dan bertanya, siapa sebenarnya Tuhan saya? Dan seketika itu saya merasakan Tuhan Yesus berada di depan saya dan memegang kepala saya dengan wajah seperti tersenyum. Seolah-olah menunjukkan Tuhan Yesuslah Tuhan saya. Yang saya tanyakan, apakah yang saya alami itu suatu kebenaran atau hanya halusinasi? Saya jawab dulu, bisa kebenaran. Ternyata buah hidupnya kalau you bertobat. Iya. Itu pasti tidak main-main. Kalau fantasi tidak membuat Anda bertobat. Karena setelah kejadian itu saya lebih yakin dan mantap untuk menerima Tuhan Yesus. Ya, ini baru kita baca kan. Ya. Saya kan belum baca. Terus. Dan puji Tuhan, saya dibaptis waktu Natal tahun kemarin, tahun 2022. Mohon doanya dari Bapak Pendeta supaya saya terus bertumbuh dan bisa melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya menjadi anak Allah. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Saya lanjutkan, dari seorang wanita berusia 48 tahun, menikah, tinggal di Papua. Shalom Pak Eras, saya jemaat di salah satu gereja besar di Jakarta. Saya dan suami sudah melayani, tetapi 2 tahun lalu suami kedapatan selingkuh dan sudah menikah siri dengan perempuan kedar, janda anak 1 dalam kurung. Perempuan ini sudah menikah 2 kali dan bercerai, lalu kawin dengan suami saya. Saya pernah bilang pada suami saya, ayo kita bercerai, tapi tidak mau. Sekarang saya tinggal berpisah dengan suami karena suami menolak untuk tinggal bersama saya karena dia kerja di luar pulau. Dan kalau cuti kerja dia pulang ke rumah perempuan itu dan tidak mau pulang ke tempat saya. Saya mohon doa dan saran Bapak untuk masalah ini. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya juga tidak ingin bercerai dengan suami, saya takut dosa. Karena Tuhan Yesus melarang adanya perceraian. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Ini belum punya anak ya, belum tahu ya. Nggak diceritakan. Nasihat saya, kamu mau dengar ya, diam, jangan menceraikan dia. Juga jangan diceraikan, diam, digantung saja. Dia suatu hari akan balik dan menyesal. Dia akan balik dan menyesal. Dia akan balik kepada kamu. Kamu diam dan tunggu saja. Ya, setia ya, Tuhan memberkati. Ya. Udah. Berikutnya dari seorang wanita berusia 59 tahun, menikah, tinggal di Malang, Jawa Timur. Shalom Pak Pendeta, saya sangat senang Bapak telah membacakan surat saya yang pertama di Abam 786. Sungguh Pak merasakan seperti ada aliran Roh Kudus sampai saya merinding mendengarnya. Saya senang sekali saat Pak Pendeta menawari mampir ke Mall Arta Gading kalau pas ke Jakarta. Sungguh Pak, saya senang dan ingin sekali bertemu Bapak. Pak, jujur keluarga saya sangat terberkati mengikuti semua program Suara Kebenaran, mulai dari doa pagi, doa malam, ibadah minggu, seri Logos sampai sesi yang ke-42 Alfa dan Omega. Di situ saya semakin jelas dan sangat kagum dengan kebenaran yang Bapak bawakan. Yang dulunya saya pahami adalah Tuhan Yesus ya Allah Bapa. Yang awal dan yang akhir ternyata Tuhan Yesus adalah Tuhan setelah menggunakan Logos taat sampai mati di kayu salib. Dan itu semua inisiatornya adalah Elohim Yahweh. Amin. Benar. Oh iya Pak, semua khotbah Bapak saya tulis di buku transkrip sampai terkumpul 2 buku untuk saya pelajari ulang biar lebih paham karena ada kutipan-kutipan ayat yang menjelaskan. Oh iya, saya sering diminta melayani di ibadah keluarga. Saya sangat senang menyampaikan sebagian ajaran Bapak dan setelahnya banyak teman yang WA firman yang saya bawakan mantap. Terima kasih ya Pak, sangat memberkati. Dan saya juga mengajak jemaat untuk selalu membangun mesbah keluarga dan membagikan link doa pagi dan doa malam serta khotbah-khotbah Bapak. Pak, walaupun banyak hujatan, semangat ya Pak, biar Tuhan sendiri yang bekerja untuk mereka. Amin, terima kasih. Ini juga penguatan ya. Iya. Nggak ada pertanyaan ya. Iya, Mas. Oke, terima kasih. Percaya Pak, Bapak Pendeta Erastus beda, semua ajaran dan lagu-lagu rohani Bapak sangat hidup dipenuhi Roh Kudus. Kami berdoa Bapak bersama tim dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat buat Kak Stefani telah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Semoga menjadi berkat. Immanuel, saya sangat percaya dengan semua program yang Bapak bawakan dipenuhi Roh Kudus. Apalagi lagu-lagunya saya sangat menyukai Pak
Hampir tiap jam saya selalu menyetel lagu Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Usia berapa Ibu nih? Usianya tadi 59 tahun. Oke. Ya. Ibu udah cukup umur. Persiapan ya Bu, hari kita makin senja. Kita pulang bertemu dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka. Oke, Tuhan memberkati. Ya, berikutnya dari seorang pria 54 tahun, sudah menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Semarang. Shalom Bapak Erastus Sabdono, saya sudah 3 tahun mengikuti khotbah dan lain-lain Bapak di YouTube setiap hari. Dan selalu saya ulang terus, sampai saya dapat menangkap pesan firman yang disampaikan Bapak Erastus. Saya sangat berterima kasih sama Bapak, berkat firman yang disampaikan Bapak, saya menjadi lebih kagum dengan firman di dalam Alkitab. Yang dulu saya selalu baca tetapi tidak pernah paham maksud firman itu. Tetapi sekarang saya dapat memahaminya. Dan lebih lagi melalui seminar Logos, saya juga semakin mengerti siapa Bapa, siapa Yesus Kristus, apa itu firman, dan sebagainya. Dan saya juga kagum melihat sikap Bapak dalam menghadapi teolog-teolog dalam kurung karbitan yang selalu menyerang Bapak. Bahkan mengatakan sesat, tetapi Bapak hanya tersenyum, lalu kasih emoji jempol. Saya melihat Bapak menghadapi hal itu, saya semakin kagum lagi dengan firman Bapak yang hal mana waktu Yesus Kristus berjuang mengabarkan kebenaran dan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yesus pun dikatakan penyesat. Lebih parah lagi, ya, tetapi Yesus Kristus mengampuni. Terus kabarkan kebenaran Pak Eras, Tuhan selalu menyertaimu dan keluarga dan tim GSKI. Oke, luar biasa ya. Ya. Ini juga menjadi dorongan untuk kita. Ya. Bahwa banyak orang yang diubahkan Ya. lewat Truth ID, lewat ABAM, lewat doa pagi, lewat kebaktian ibadah raya hari Minggu. Ini membuat kita bahagia. Ya. Tidak sia-sia kerja keras kita. Keren ya. Ya. Tuhan dipermuliakan. Oke, teruskan. Iya. Ini pertanyaan terakhir Pak, dari seorang wanita berusia 40 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Palembang. Shalom Pak Eras, kiranya Bapak selalu dalam perlindungan Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran. Pak, saya mau bertanya, saya adalah guru sekolah minggu di gereja saya. Ketika ada pembicaraan antar guru sekolah minggu untuk mempersiapkan ibadah sekolah minggu, ada pernyataan begini. Tuhan Yesus pada waktu masa kecilnya, dia tahu bahwa dia adalah Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Apakah benar seperti itu Pak? Oke, saya jawab dulu. Ya. Bapaknya itu Allah, Tuhan. Anaknya juga Tuhan. Ya. Tapi tentu Allah Bapa Tuhan yang besar. Ya. Dan Yesus waktu menjadi manusia, dia tidak menjadi tuan. Tuan itu majikan. Ya. Dia menjadi hamba. Maka Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Dan Yesus menunjukkan demonstrasi pelayannya itu dengan mencuci kaki murid-murid. Oke, teruskan. Atau ibunya Maria yang mengajari atau menuntun Tuhan Yesus untuk mempersiapkan diri. Nah, pasti Maria menuntun. Maria menunjukkan, kalau Anda membaca Mazmur yang diucapkan Maria di Lukas, ya. Wah itu hebat. Tidak sembarangan bisa membuat Mazmur seindah itu ya. Maria pasti seorang yang mumpuni. Dia mendidik Yesus untuk menjadi Mesias. Pasti Maria memberitahu bahwa dia bukan anak Papi Yusuf dan Mami Maria. Dia anak Allah. Dia sadar siapa dirinya. Anak Allah. Dia tuan, dia juga majikan. Tetapi dia harus menjadi hamba untuk menyelamatkan manusia. Ya. Jadi pertanyaannya, sejak kapan Tuhan mengetahui akan dirinya, tentang dirinya? Oh, dia sudah tahu anak Allah sejak dia dewasa. Sejak dia punya nalar, mungkin 12 tahun, 9 tahun, dia tahu bahwa dirinya itu anak Allah. Ya. Tapi tidak boleh jadi tuan, harus jadi hamba. Ya. Oke. Yang kedua, ada pertanyaan anak-anak waktu kami bercerita tentang Rahab yang menyembunyikan kedua pengintai. Dikatakan Allah memusnahkan kota Yeriko. Ada satu anak berkata, Lause, kenapa ya guru? Kenapa Tuhan memusnahkan kota Yeriko? Tuhan jahat dong membunuh. Nah Pak, kata-kata apa yang bisa kami sampaikan untuk mereka sehingga membuat mereka mengerti? Jadi begini, Tuhan menghukum Kanaan karena dosanya sudah sampai puncak. Ya. Ada kan ayatnya itu. Karena dosanya sudah sampai puncak, Tuhan harus menghukum. Seperti Sodom Gomora, demikian pula Yeriko. Harus sudah saatnya ditumpas. Dan bangsa Israel hanya menjadi alat saja ya untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan
meratakan tembok Yeriko. Ya kan, mengelilingi, ya kan? Nah, itu semua merupakan media atau alat atau kendaraan Tuhan menghancurkan tembok, menghancurkan Yeriko. Terus. Atau nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak lain, pasti muncul ketika menceritakan perjanjian lama yang sepertinya mengesankan Allah itu kejam. Ya, beda sama perjanjian baru yang kasih mengasihi, lebih mudah untuk menjawabnya. Oh ya, harus dijawab begitu. Supaya anak-anak melihat realitas Allah itu bagaimana. Sebenarnya kalau kita melihat seakan-akan Allah berubah, tidak sama, itu salah konsep kita. Allah tidak pernah berubah. Hanya kita di perjanjian baru fokusnya harus sempurna seperti Bapa atau harus serupa dengan Yesus. Dan untuk serupa dengan Yesus harus mengalami perlakuan tidak adil, aniaya, disakiti, dan lain-lain. Begitu. Jelas nggak, Pak? Iya. Iya, oke. Ini pergumulannya guru-guru sekolah minggu, Pak. Terkadang kami sebagai guru sekolah minggu kesulitan untuk menjawab pertanyaan ataupun pernyataan mereka begitu. Terima kasih Pak Eras untuk jawabannya. Percaya bahwa Tuhan akan memberi hikmat. Jangan bingung dulu. Tapi tenang aja, pasti Tuhan memberi hikmat. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya kan? Ya. Oh, pasti percaya Tuhan akan menjawab. Nah, kita bersyukur ya banyak orang yang diubah lewat Truth ID ya. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh kesaksian-kesaksian tadi Ya. menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang dijamah Tuhan lewat Truth ID. Dan ini merupakan kabar baik. Jadi usaha kita tidak sia-sia. Lewat ABAM ini banyak yang diubah Tuhan. Ya. Jadi tidak sia-sia. Saya harap saudara-saudara sekalian mengikuti ABAM melalui ikut juga kebaktian doa hari Jumat, ibadah raya hari Minggu, juga suara kebenaran pada hari Selasa. Jangan lupa doa pagi, setiap hari doa pagi. Karena disitulah Anda akan mendapatkan kuasa untuk mengubah hidup. Oke? Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.